Orang sukses tanpa gelar sarjana kerap jadi narasi yang menarik perhatian publik. Kesuksesannya dianggap sebagai validasi bahwa pendidikan tinggi bukan suatu keharusan, padahal hal ini tidak sepenuhnya benar, karena banyak manfaat dari belajar di perguruan tinggi. Sudah menjadi hal yang lazim, jika anak muda diharuskan menempuh pendidikan di universitas selepas SMA, baik itu untuk program pendidikan diploma 3 maupun strata 1 ibaratnya, sudah menjadi syarat jika ingin mudah mendapatkan pekerjaan. Lulusan program studi ini dianggap lebih berpeluang mendapatkan posisi di dunia kerja. Selain itu, bagi sebagian orang tua, gelar akademik yang bisa ditulis di belakang nama adalah suatu kebanggaan tersendiri. Bisa mencantumkan huruf F dari kata sarjana atau huruf M dari kata diploma adalah pencapaian. Pendidikan tinggi merupakan pilar penting dalam pembangunan karakter karena memberikan lebih dari sekadar pengetahuan akademis. Melalui interaksi dengan dosen dan sesama mahasiswa, individu belajar nilai-nilai seperti integritas, kerja keras, dan tanggung jawab. Pengalaman di lingkungan pendidikan tinggi juga mendorong pengembangan keterampilan kritis, pemecahan masalah, dan pemikiran mandiri. Selain itu, berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa membantu membentuk sikap kepemimpinan dan kerjasama tim. Yang semuanya berkontribusi pada pembentukan karakter yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan hidup. Walaupun pendidikan tinggi sering dijunjung tinggi sebagai fondasi utama dalam pembangunan karakter dan keterampilan profesional, kenyataannya kuliah seringkali bersifat tersir dan kurang relevan dalam menghadapi dunia nyata. Banyak program pendidikan tinggi lebih fokus pada teori daripada aplikasi praktis, meninggalkan lulusan dengan pengetahuan yang tidak selalu bisa diterapkan langsung di tempat kerja. Selain itu, tingginya biaya pendidikan tinggi tidak selalu sebanding dengan hasil yang diperoleh. Mengakibatkan banyak lulusan terjerat hutang tanpa jaminan pekerjaan yang memadai. Dalam banyak kasus, keterampilan kritis seperti problem solving, kreativitas, dan adaptabilitas lebih efektif diasah melalui pengalaman langsung di lapangan kerja atau kewirausahaan daripada di ruang kelas. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kembali nilai sejati dari pendidikan tinggi dalam konteks pembangunan karakter dan kesiapan profesional. Pendidikan tinggi memegang peran krusial dalam perekonomian global, terutama di Indonesia. Ini bukan sekadar tentang memperoleh gelar, tetapi juga membuka pintu untuk kesempatan lebih luas di dunia kerja modern. Melalui pendidikan tinggi, individu dapat mengasah keterampilan kritis, membangun SDM yang tangguh, dan menanamkan nilai-nilai inovasi serta kreativitas yang diperlukan dalam menghadapi persaingan global. Kontribusi ini tidak hanya terbatas pada kemajuan individu, tetapi juga berdampak pada perkembangan sektor-sektor kunci, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing bangsa di panggung internasional. Membangun karakter melalui pendidikan yang holistik mengutamakan pengembangan seluruh aspek individu, tidak hanya akademis, tetapi juga emosional, sosial, dan spiritual. Fokus semacam ini mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih baik. Tidak hanya sekadar memperoleh gelar, kritik terhadap kecenderungan hanya mementingkan pendidikan akademis adalah bahwa hal itu seringkali mengabaikan aspek-aspek lain dari pembentukan karakter yang esensial untuk kesuksesan sejati dalam kehidupan. Universitas luar negeri seringkali menekankan pengalaman global, soft skills, dan pengetahuan lintas budaya yang krusial dalam dunia yang semakin terhubung ini. Menganggap kuliah sebagai pilihan tersir dapat merusak secara komprehensif karena hal itu mengurangi pentingnya pembelajaran yang berkelanjutan dan perkembangan pribadi yang lebih luas. Ini bisa membatasi kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan berkontribusi secara signifikan dalam masyarakat global yang kompleks. Fokus yang terlalu besar pada pendidikan akademis seringkali mengesampingkan pentingnya keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari atau di pasar kerja. Ada kecenderungan bahwa seseorang yang tidak memiliki gelar akademis dianggap kurang kompeten, meskipun mereka mungkin memiliki keahlian atau pengalaman yang berharga. Sistem pendidikan akademis yang terlalu kaku dapat menekan kreativitas dan inovasi, karena lebih fokus pada memenuhi standar kurikulum daripada mendorong eksperimen dan pemikiran kritis.
Bagi individu dengan kebutuhan khusus atau gaya belajar yang berbeda, sistem akademis seringkali tidak cukup fleksibel dan dapat meningkatkan stigma atau rasa tidak nyaman. Pendidikan akademis yang terfokus pada gelar seringkali memperkuat hierarki sosial, di mana mereka dengan pendidikan lebih tinggi dianggap lebih superior dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Di era globalisasi, kurikulum yang terlalu terfokus pada aspek lokal atau nasional dapat mengurangi daya saing global dan mempersulit adaptasi terhadap tantangan global. Pendidikan tinggi di Indonesia sangat fokus pada aspek akademik dan teknis. Kurikulum yang terlalu teoretis mengabaikan pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kreativitas. Akibatnya, lulusan cenderung kurang siap menghadapi dinamika dunia kerja yang sesungguhnya. Tekanan akademik yang berlebihan. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia seringkali memberikan tekanan akademik yang luar biasa kepada mahasiswa. Tuntutan untuk mencapai IPK tinggi dan lulus tepat waktu menciptakan stres dan kecemasan yang merusak kesejahteraan mental. Ini dapat membunuh semangat belajar dan inovasi siswa. Ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi kurikulum pendidikan tinggi agar lebih berorientasi pada pengembangan holistik individu. Ini termasuk integrasi soft skills dan pengalaman praktis yang relevan dengan dunia nyata. Institusi pendidikan perlu menyediakan layanan dukungan psikologis yang memadai untuk membantu mahasiswa mengelola stres dan kecemasan. Dukungan ini penting untuk memastikan kesejahteraan mental mereka terjaga. Sistem pendidikan harus mendorong budaya kolaborasi dan kerja tim. Ini bisa dicapai melalui proyek kelompok, aktivitas ekstrakurikuler, dan program magang yang mengharuskan mahasiswa bekerja bersama. Pendidikan tinggi di Indonesia harus bertransformasi untuk membangun karakter yang kuat dan seimbang pada individu. Dengan mengatasi realitas dan tantangan yang ada, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan lulusan berkompetensi tinggi, tetapi juga individu yang berkarakter kuat, siap menghadapi tantangan dunia kerja, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Saya harap informasi yang telah disampaikan bisa membuka wawasan baru bagi Anda. Bagaimana menurut Anda tentang topik yang kita bahas kali ini? Apakah Anda memiliki pandangan atau pengalaman pribadi yang ingin dibagikan? Tulis di kolom komentar. Saya sangat ingin mendengar dari Anda. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, berikan like dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Tekan tombol lonceng untuk notifikasi langsung setiap kali ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teruslah mencari pengetahuan yang bermanfaat.